setiap pagi kami boleh meninggikan dan memuliakan Engkau, yang layak untuk menerima pujian dan hormat kami. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian. Engkau Tuhan yang menurunkan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan, menyatakan diri-Mu kepada setiap kami, sehingga kami Tuhan benar-benar boleh mengalami Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang datang untuk menyembuhkan, Engkau Tuhan yang datang untuk menyehatkan setiap kami, memberkati kami dan kami mengucap syukur karena kami tidak kekurangan suatu pun yang baik yang daripada-Mu. Terpujilah nama Tuhan Allah kami yang maha besar dan dahsyat. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara, saya akan mencoba untuk share tentang hak untuk meminta atau hak untuk berdoa. Ya, kita semua anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa kita adalah imamat yang rajani. Kita ini dipanggil Tuhan untuk menjadi imam-imamnya Tuhan. Nah, kalau kita melihat apakah kita ini sebagai seorang imam, kita ini melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kalau kita ingat tentang orang Samaria yang murah hati, ada di situ diceritakan di Lukas 10 ya, saya nggak akan buka, tapi saudara sudah tahu pasti tentang Lukas 10 itu ada seorang yang dari Yerusalem turun ke Yeriko. Di tengah jalan dia dirampas sama penyamun, dirampok semua barang-barangnya, malah dia dipukuli dan dia benar-benar membutuhkan pertolongan. Imam lewat menjauh, terus orang Lewi lewat juga menjauh. Kita ini imam-imamnya Tuhan, orang Lewi. Kita tahu kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi garam dunia. Tapi bisakah kita melihat orang Samaria yang boleh dikatakan menurut orang yang tersisihkan, yang belum percaya, yang terhilang lah pokoknya ya. Orang Samaria itu, kalau kita nggak mau nyebut kafir. Nah, di situ orang Samaria itu membutuhkan pertolongan. Coba kita lihat di sekeliling kita. Berapa banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita tahu kita dibatasi oleh banyak peraturan-peraturan, tetapi kita diberi Tuhan hak untuk meminta, untuk berdoa. Untuk apa? Karena kita tahu bahwa kita ditempatkan di suatu tempat itu, di kota mana, di keluarga mana, di lingkungan mana, kita ditempatkan oleh Tuhan untuk mendoakan kesejahteraan di mana kita ada. Dunia membutuhkan kesejahteraan. Kota kita membutuhkan sejahtera, bangsa kita membutuhkan sejahtera. Kita adalah imam-imam yang harus berdoa. Kita adalah orang Lewi yang benar-benar melayani Tuhan untuk berdoa. Kita lihat di Yeremia 29 ayat 7, kita lihat dulu ya. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Tuhan omong begitu ya. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya pertama kali waktu mulai belajar gitu ya, saya ini ditanya, kamu berdoa itu emangnya kamu punya apa gitu tuh ya. Saya nggak bisa jawab saudara, karena saya pikir berdoa ya berdoa gitu tuh. Tapi sekarang saya ngerti bahwa berdoa itu hak kita. Karena Tuhan ngomong, ayo berdoa, usahakan kesejahteraan kota, berdoalah untuk kota itu ya. Jadi kita ini, Tuhan meminta kita untuk kita ini benar-benar boleh berdoa. Kemudian mencari wajahnya seperti di 1 Tawarik itu ya. 1 Tawarik, sebentar, semestinya ini ada di belakang. 1 Tawarik 27 kalau nggak salah.
Ada nggak di situ 2 Tawarik 7 ayat 14? 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Kita ini umat-umat Tuhan, orang-orang percaya, orang Kristen yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kita harus berdoa, kita harus cari wajah Tuhan, merendahkan diri, kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang kita pikir benar, tapi yang kata Tuhan tetap salah ya. Maksudnya tetap salah itu karena kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan, yang Tuhan mau. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kita lihat di Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Sesungguhnya, sebenar-benarnya itu, Tuhan akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Itu Tuhan sudah berkata, seperti pastor lagi hari Rabu pagi ya, cerita tentang kesembuhan akhir zaman. Jadi bukan sekedar jasmani saja, tapi rohani juga. Ya, rohani kita. Ya, dan aku akan menyembuhkan mereka. Waktu perjanjian lama, aku akan menyembuhkan mereka. Tapi di dalam perjanjian baru, di 1 Petrus 2 ayat 24b itu, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dikatakan telah sembuh. Nah, jadi kita tahu apa yang Tuhan katakan. Pada waktu di perjanjian lama Tuhan bilang sesungguhnya aku mendatangkan ya, Tuhan malah akan menyingkapkan kesejahteraan. Nah, saya itu ada satu ayat di perjanjian baru waktu Yesus menangisi kota Yerusalem. Alangkah baiknya jika kamu tahu apa yang dapat mendatangkan kesejahteraan bagimu. Dia nangisi kota Yerusalem. Nah, kita tahu, kita harus belajar melihat kota kita. Ya. Kita berdoa untuk kita seperti yang Tuhan Yesus rindu, untuk mendatangkan kesejahteraan bagi kota kita, bagi keluarga kita. Kita ini adalah garam dunia, jadi kita menggarami. Kita harus tahu lingkungan kita, apa yang dibutuhkan, kesejahteraan. Karena masyarakat di bangsa ini masih banyak yang sakit, tanda kutipnya. Masih banyak yang sakit, berarti kan mereka masih sakit, mereka butuh kesembuhan, mereka butuh kesehatan. Dan tugas kita mendoakan dan mendoakan. Itu hak kita yang Tuhan berikan untuk kita berdoa ya. Terus kita lihat ya. Tuhan itu senantiasa mengingatkan kita. Tuhan memerintahkan untuk mengusahakan dan berdoa untuk kesejahteraan. Kalau kita berdoa untuk kesejahteraan seseorang aja gitu ya, maka ada campur tangan Tuhan ketika kita berdoa. Ada cover daripada Tuhan. Ada cover Tuhan atas apa dan siapa yang kita doakan. Misal kita doakan salah satu keluarga kita ya. Begitu kita doa, itu Tuhan melakukan istilahnya ya, kalau bayangan saya nih ya, Tuhan memberikan perlindungannya, covernya buat orang yang kita doakan, buat kota yang kita doakan. Saya ingat pastor siapa gitu bilang di sini bahwa di kota ini ada kubah yang besar membungkus meliputi kota Sion gitu ya. Saya percaya bahwa itu cover dari Tuhan karena banyak orang yang berdoa di kota ini. Jadi ada cover dan atas apa dan siapa yang kita doakan. Tuhan Yesus kan mengajarkan kepada kita untuk kita berdoa agar kerajaannya datang di bumi dan kehendaknya jadi.
Kita doakan untuk kerajaannya datang. Nah, tentang kerajaan ini, kerajaan Allah itu berbicara bukan saja tentang makanan dan minuman seperti yang dikatakan Roma 14 ayat 17 dan 19. Roma 14 ayat 17 ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Butuh kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan ayat 19-nya, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, apa yang berguna untuk saling membangun. Untuk kita bisa saling membangun, kita butuh damai sejahtera. Dan kita bisa memberikan damai sejahtera juga kepada orang lain. Karena di dalam kita ada Jehovah Shalom. Ada Tuhan Yesus, satu-satunya yang sanggup untuk memberikan damai sejahtera. Kita lihat Lukas 17 ayat 21b. Nah, ini karena kerajaan Allah itu tidak datang dengan secara benda gitu ya. Maka dikatakan juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi di antara kita semua ada damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kita itu ada di antara kita. Itu soal roh, tidak kelihatan. Ya, itu soal roh. Roh kita ini bisa merasakan damai sejahtera, membutuhkan damai sejahtera. Semua orang membutuhkan damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu merupakan salah satu kemenangan kita. Kita umpamanya tidak punya damai sejahtera, ngadepin musuh, sudah kalah terlebih dahulu. Udah karena ada rasa takut gitu, ada rasa takut ya. Terus kita lihat lagi. Nah, di sini kan dikatakan sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kita. Tuhan tuh mempunyai kehendak ya. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Jadi Tuhan itu berdaulat. Karena Tuhan berdaulat, Tuhan itu punya kehendak. Kehendaknya ingin diturunkan ke bumi supaya kehendak terjadi di bumi. Tuhan mengajak kita nih yang di bumi jangan tenang-tenang aja nggak tahu gitu ya. Tapi kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita doakan. Dan kita mau nangkap dengan roh kita. Tuhan, Engkau berkehendak supaya ini jadi. Aku mau Tuhan untuk bermitra dengan Tuhan. Berdoa jadi mitranya Tuhan. Untuk kita melihat kerajaannya Tuhan yang damai sejahtera itu datang. Dan kehendak Tuhan yang jadi. Itu adalah doa yang merupakan hak istimewa untuk kita semua orang-orang percaya. Berdoa saudara, berdoa. Kita sudah dikasih mulut, udah dikasih hati, udah dikasih roh, udah dikasih kuasa, udah dikasih otoritas. Banyak macam doa ya. Kita tahu karakter-karakter. Jadi kita nih jangan sampai, saya juga masih mengalami hal-hal seperti ini saudara. Saya disibukkan dengan keadaan sehari-hari di ruang lingkup yang kecil. Di ruang lingkup yang istilahnya lingkungan saya kecil lah pokoknya. Tapi ketika kita berdoa, kita bisa melihat seluruhnya. Ruang lingkupnya lebih besar lagi. Kita jangan dihabiskan karena dihabiskan waktunya untuk perkara-perkara yang cuma lingkup kecil. Karena iblis paling senang kalau kita nih sudah terfokus sama masalah aja, masalah keluarga aja, masalah apa aja gitu ya. Yang lingkupannya kecil, iblis paling senang supaya kita nggak tumbuh menjadi besar. Sedangkan Tuhan ingin kita makin lama makin bertumbuh, makin bertumbuh. Kita lihat, kita tahu ketika kita berdoa itu, ya, ketika kita berdoa, kita tahu fokus kita kepada siapa. Kadang-kadang saya lihat gitu ya. Seperti kita semua yang ada di sini gitu ya, yang ada di sini kan kita kan praise and worship gitu ya. Banyak syair-syair daripada pujian itu adalah merupakan doa. Cobalah kita fokus memperhatikan akan apa yang tertulis
di dalam syair-syair lagu, karena itu merupakan doa yang dinyanyikan. Jadi bukan asbun, bukan senang menikmati akan iramanya gitu, nadanya gitu ya, bukan itu ya. Nah, kita ingin supaya kita dalam segala hal kita benar-benar bisa berdoa ya, baik di dalam pujian penyembahan ataupun sementara kita ada doa pribadi. Kita lihat Matius 28, ada apa yang disebut amanat agung Tuhan. Tuhan Yesus bilang begini, karena itu pergilah, itu perintah ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, Tuhan memberikan kita amanat agung. Tuhan memerintahkan kita untuk jadikan semua bangsa muridku. Murid, jadi harus diajar. Jadi kita ini ya, sebagai orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, kita juga dimuridkan oleh Tuhan, kita juga harus memuridkan lebih banyak orang, mengajarkan kepada bangsa-bangsa. Karena di sini dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita nih harus mengajarkan kepada bangsa-bangsa ya, untuk supaya mereka juga menjadi murid Tuhan. Kita lihat Mazmur 115 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bumi telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Yang memerintah tetap Tuhan, tapi bumi diberikan kepada anak-anak manusia. Dan kita tahu waktu manusia pertama sebelum jatuh dalam dosa, dia akan diberi kuasa untuk mengelola. Nah, kemudian kuasa itu hilang karena jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia dan kita ini Tuhan Yesus datang ke dunia, dia merebut kembali semua kuasa dan otoritas dan diberikannya kepada kita. Dan di sini di Mazmur sudah dikatakan, bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Sebagaimana Adam disuruh menaklukkan dan menguasai, maka kita juga menaklukkan dan menguasai tempat di mana kita ada, di tempat di mana kita bisa menyalurkan pengaruh kita sebagai garam dunia, sebagai anak-anak Tuhan ya. Orang-orang percaya itu harus belajar melatih otoritas kita dalam doa. Jadi doanya itu kita nih harus tahu, ketika kita berdoa, kita ini belajar menyalurkan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Ketika Tuhan taruh dalam hati kita dan ketika roh doa itu ada dalam kita, kita berdoa dengan kusuk. Kita tahu pintu surga sedang Tuhan bukakan. Ketika kita berdoa, kita tahu bahwa kita itu ingin kehendaknya Tuhan jadi. Jadi bukan sekedar untuk memuaskan keinginan pribadi kita, enggak. Tapi kita pengen yang lebih luas lagi ya. Kita harus melatih otoritas kita di dalam doa. Tuhan ingin kita mengklaim janji-janjinya yang sudah diberikannya, dan kita itu mendoakan dengan percaya setiap janji-janji Tuhan yang ada dalam firman-Nya. Karena Tuhan itu Maha Kuasa, Dia sanggup untuk melakukan apa yang Dia janjikan. Enggak kayak kita ya. Janji tinggal janji, apa katanya belakangan. Ada itu, lupa saya. Ya, kita lihat Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tapi kita tidak bisa doa menurut kepengenan kita. Kita harus tahu karakter-karakter daripada Allah. Ya, Dia itu seperti lagu tadi, Dia itu Jehovah Jireh, ya, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia itu Tuhan penyembuh, Dia itu Tuhan pemulih.
Banyak sekali, dia itu El Gibor gitu ya. Karakter-karakter Allah itu kita mau berdoa sesuai dengan karakter-karakter ilahi, karakter-karakternya ya. Terus kita lihat dulu juga di sini dikatakan ya, apa yang kamu minta doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Terus Yohanes 16, itu apa saja yang kamu minta ya. 16 ayat 23 dan 24 di sini dikatakan, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Yesus lagi ngomong sama muridnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya, boleh pakai nama Tuhan untuk berseru kepada Bapa dan meminta segala sesuatu yang sesuai dengan karakter daripada Bapa. Tuhan udah berkata, Tuhan ingin memberikan kesehatan, Tuhan ingin memberikan kesembuhan. Kita harus percaya, walaupun ya, secara mata kita belum lihat, tapi kita harus percaya bahwa itu Tuhan sudah berikan. Kita jangan diragukan oleh kenyataan, aduh saya masih sakit, aduh saya masih kekurangan. Jangan diragukan, percaya bahwa kita ini dipelihara. Hidup kita setapak terus menerus itu dengan iman. Kita berjalan dengan iman, bukan dengan kenyataan. Ya. Jadi jangan sampai kita ini mendoakannya apa? Keinginan kita yang manusiawi, yang egois, enggak ya. Nah, kita lihat seperti di 2 Tawarik 7 ayat 14 tadi, kita nih bisa berkata, kembalikanlah. Kita bisa berkata, keluarlah kepada orang-orang yang tertawan, terpenjara, terlepaslah. Kita bisa. Lihat Yesaya 42 ayat 21 22. 21-22, Yesaya 42. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya. Jadi Tuhan ingin menyelamatkan banyak orang untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Terus 22, namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Apakah bangsa kita ada di dalam jarahan si jahat, dirampok sehingga mereka itu tidak punya apa-apa? Kalau orang dirampok luka parah dan tidak punya apa. Tapi kalau bangsa ini tertutup, terselubung oleh kegelapan, enggak ngerti. Nah, bagian kita adalah mendoakannya ya. Mereka semua terjebak, namanya terjebak tuh enggak nyadarin ya. Terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Banyak orang-orang yang merasa bebas tapi sebenarnya terpenjara. Nah, mereka telah menjadi jarahan tuh, jadi si setan itu menang jadi jarahannya dia gitu ya. Dan tidak ada yang melepaskan. Kenapa tidak ada yang melepaskan? Karena kita tidak berdoa. Sebagai imam-imam, sebagai orang Lewi, kita kurang berdoa. Menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata kembalikanlah. Kita berdoa dengan kuasa dan otoritas, kita bisa berkata kembalikanlah semua yang kau rampok. Kami rebut kuasa dan otoritas, maka kami memerintahkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang sudah dikalahkan. Engkau harus kembalikan. Ingat Tuhan Yesus ketika dia bangkit itu, dia turun ke bawah untuk mengambil semua tawanan-tawanan karena kuncinya ada di dia. Nah, kita berdoa supaya ini terjadi dan kita lakukan. Lihat Yesaya 49. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Tawanan orang gagah sama saja tawanan dengan orang-orang kuat. Ya, banyak orang-orang yang punya orang kuat, masih dimiliki orang kuat. Nah, dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan? Ini pahlawan kegelapannya. Jadi kita ini bisa, ayat 25. Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali. Kita harus percaya bahwa setiap tawanan dari kuasa-kuasa kegelapan dapat direbut kembali. Memang bagian kita masing-masing. Misal kita bisa merebut jiwa. Ada orang-orang yang bisa untuk memfollow up.
menasihati. Ada orang-orang yang bisa untuk melepaskan segala ikatan-ikatan yang terbelenggu yang tidak dapat diketahui. Itu ada. Ada lagi orang-orang yang dengan caranya dia bisa membelai dengan kasihnya. Jadi banyak yang hal yang bisa kita lakukan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali. Jarahan orang gagah dapat lolos. Bisa lolos. Kita beritahukan kebenaran. Orang itu diberi karunia untuk mengerti, terbuka pikirannya, percaya akan kebenaran, orang itu bisa meloloskan diri. Karena kebenaran yang diberitakan itu dapat membuat dia benar-benar merdeka. Jadi supaya kita tidak saja mendoakan yang orang-orang pelawatan penjara, tidak saja mendoakan mereka itu yang terpenjara bisa keluar dari penjara, itu jasmani, tapi yang rohani kita pun bisa mendoakan agar setiap orang-orang yang terpenjara itu dia bisa merasakan dirinya bebas. Bebas apa? Tidak lagi jadi jarahannya, tidak jadi terpenjara oleh kuasa-kuasa kegelapan yang membuat dia jahat gitu ya. Sebab aku sendiri Tuhan akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa. Kita lihat lagi. Nah, inilah waktunya untuk membuka apa yang ada di alam roh ini, yang benar-benar ada di alam roh ini yang terkunci ya, seperti kita mau doakan semua mentok. Kan kita kalau doa tuh kita juga bisa merasakan mentok ya apa dulu saya nggak ngerti saudara, karena saya waktu itu belum belajar banyak, baru gitu ya. Apa ya mentok ada tembok kayaknya apa tidak bisa nembus ya, ada tembok mentok. Tapi sekarang saya ngerti di alam roh ini terkunci, jadi harus dibukakan. Kita tahu kita sudah diberi kunci Daud. Kalau kita, kunci itu apabila membuka akan terbuka, kunci itu bila nutup akan tutup. Kita bisa melakukan, mengikat dan melepaskan, itu juga hak kita. Kita bisa asal kita percaya, asal kita tahu kuasa perkataan itu ada pada setiap mulut kita orang-orang percaya. Ada kehidupan yang bisa keluar dari hati kita. Suatu kehidupan sehingga orang yang mati bisa dihidupkan. Istilahnya mati rohani bisa dihidupkan. Kita bisa mengalirkan. Tapi kalau aliran air hidup dari hati kitanya juga tersumbat karena persoalan kita, itu airnya cuma percik, cuma keluar sedikit. Tapi kita tahu kuasa dan otoritas Tuhan itu lebih besar ya. Nah, waktunya di alam roh ini kita dapat membuka apa yang terkunci ya. Kita menjadikan kita gereja Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Jangan jadi gereja yang sekedar berapa dia tuh datang duduk dengar terus apalagi itu. Ya, itu jangan. Kita punya respon aktif, kita proaktif gitu ya. Saatnya untuk kita berdoa agar Tuhan melepaskan urapannya atas bangsa kita, atas kota kita, atas keluarga kita, atas orang-orang yang kita kenal, yang kita dapat pengaruhi. Kita mau belajar membuat akan bagaimana Tuhan, kita mau membuat terobosan melalui doa. Membuat terobosan melalui doa. Kita lihat Zakaria 12 ayat 10. Nah, di sini dikatakan seperti ini. Dulu saya nggak ngerti saudara, benar. Saya nggak ngerti. Tapi saya ini nih apa? Enggak ngerti. Lihat, tapi saya sekarang suka. Aku akan mencurahkan, Zakaria 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Ini roh syafaat yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa mengasihi akan orang, sehingga kita bisa meminta dan memohon kepada Tuhan atas keluarga-keluarga, atas kota, atas bangsa kita. Kita bisa menangisi dan kita bisa percaya bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap mulut akan mengaku, dan seperti yang dikatakan, setiap orang akan melihat Dia yang tertikam, akan melihat Yesus.
kita harus melakukan bagian kita ya. Jadi kita harus sekarang kita harus berpikir ya, bukan berpikir, merenung apakah kita lebih baik daripada imam dan orang Lewi yang murah hati yang Tuhan Yesus beritahukan ya. Tuhan Yesus beritahukan ada seorang Samaria yang murah hati, yang baik gitu. Apakah kita lebih baik dari kita? Kita ini imamat rajani, kita ini orang-orang Lewi. Nah, kita harus benar-benar tahu kita terpanggil dengan namanya. Kita terpanggil sebagai orang Kristen. Tuhan yang mengutus kita untuk jadi garam dunia, jadi terang dunia, jadi berkat. Tidak berkat di keluarga saja, tapi juga seluruh kota, bahkan seluruh bangsa-bangsa seluruh dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Tuhan itu memberikan kuasa buat kita untuk merebut kembali ya. Ini tadi sudah diterangkan bagaimana kita punya hak. Hak itu adalah sesuatu hal yang ada dalam hidup kita. Hak untuk apa? Meminta ya. Meminta dan berdoa. Itu hak yang Tuhan berikan. Kenapa kita bisa punya hak? Disebabkan karena Tuhan katakan bahwa segala kuasa di bumi dan di surga itu sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Dan kita tahu di dalam diri kita itu ada Roh Kudus. Jadi kita tuh punya hak untuk meminta sebagai seorang anak. Kalau kita sudah percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat, itu kita tuh punya hak untuk apa? Meminta, punya hak. Seorang anak itu mempunyai hak untuk meminta kepada bapaknya. Ya. Kalau orang lain mau minta ya gak berani. Tapi kalau seorang anak itu punya hak untuk meminta. Saudara semua anak Tuhan, amin, punya hak untuk meminta. Ya. Apa yang harus diminta? Semua yang direbut oleh pahlawan. Sungguh berbicara banget sama saya yang terakhir tadi. Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan dapat direbut kembali. Nah ini saudara, saat firman ini tadi ditayangkan ya, itu rasanya ada sesuatu yang muncul dalam jiwa saya. Oh, semua tawanan pahlawan ya, tawanan pahlawan pun kalau saudara tahu, bayangkan namanya pahlawan itu sudah gagah perkasa. Kayaknya nggak mungkin yang ada di dalam tangan pahlawan itu bisa direbut, bisa diambil kembali ya. Kalau saat ini saudara merasakan ada masalah-masalah dalam hidupmu, ada harta kekayaan yang ditawan, diambil ya, semua persoalan kamu seolah-olah rasanya ditawan, kesehatan kamu ditawan ya, apalagi ekonomi kamu ditawan karena utang gak bisa bayar-bayar, itu tawanan saudara ya. Kalau saudara itu punya utang terus di bank, gulung terus, itu ditawan ya. Hak saudara yang ditawan, ini misalnya saudara mau cari rumah gak dapat, itu ditawan namanya. Kerinduan kamu ditawan ya, ditawan. Kalau sama yang biasa nggak apa-apa, tapi ini ditawan oleh pahlawan, kuasa kegelapan yang kuat banget ya. Jarahan orang gagah ya. Jadi orang gagah itu sudah menguasai akan jarahan itu. Tapi firman Tuhan mengatakan hari ini itu dapat direbut kembali. Katakan harus dikatakan amin ya. Tawanan pahlawan apapun yang saat ini ada dalam hidup saudara, yaitu kemiskinan, itu merupakan tawanan sampai kita nggak bisa hidup bebas ya. Kita usaha rugi terus, itu keuntungan yang Tuhan sedang siapkan buat kita itu direbut oleh pahlawan ini, kuasa kegelapan ini ya. Apa yang menjadi kerinduan kita nggak nyampe,
karena doanya kita ke atas direbut di segala kuasa dan penguasa di udara. Mereka tuh ada kuasanya di udara dan kuasa penguasa udara itu direbut, ditawan, supaya apa? Berkat tidak bisa turun atas hidup saudara. Nah, hari ini justru saya waktu membaca Yesaya 49 ayat 25, ini kok bisa jadi rema dalam hidup saya. Oh, ini firman Tuhan, bukan perkataan Yesaya, tapi ini firman Tuhan yang mengatakan yang ditawan oleh pahlawan-pahlawan, semua kelemahan-kelemahan kita, juga kita jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dalam dosa. Aduh Tuhan, aku gak mau, tapi jatuh lagi. Itu namanya kalian ditawan. Hari ini ada sesuatu pesan, semua yang ditawan itu dapat apa? Direbut kembali. Ini kamu tahu, ini dikatakan beginilah firman Tuhan. Nah, jadi ini bukan kata orang, tapi kata firman. Nah, dikatakan jarahan orang gagah dapat lolos. Jarahan itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya menjadi milik kita, tapi dikuasai oleh orang gagah. Tapi firman Tuhan hari ini katakan dapat lolos, bukan karena kekuatan kita. Firman ini jelas mengatakan, aku sendiri kata Tuhan. Jadi siapa yang bekerja? Tuhan. Dikatakan Tuhan sendiri akan melawan orang yang melawan engkau. Katakan. Nah, begitu responi ya. Dan Tuhan sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Kita juga anak Tuhan, kita punya anak, kita punya cucu, itu semua akan diselamatkan. Percaya enggak? Ini ayat benar-benar jadi rema buat saya pagi tadi. Waktu dibaca muncul rasa, oh berarti ada perkara yang ajaib. Dan umatku yang atas namaku disebut, kalau kita sebagai umat Tuhan dan selalu menyebut nama Yesus Kristus di tempat ini, dikatakan merendahkan diri, artinya benar-benar kita merasakan Tuhan, ini sudah rasanya keadaan kota kita seperti ini, gitu ya. Berdoa dan mencari wajah Tuhan, ini artinya begini, berdoa sungguh-sungguh ya, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, artinya kita tidak memikirkan dan berkonsep pada diri sendiri. Tuhan akan katakan, aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka serta memulihkan kota kita. Amin. Jadi nanti kota kita itu akan menjadi kota yang luar biasa. Minta supaya Tuhan memberikan suatu pemimpin yang sungguh-sungguh dapat berkorban buat kota kita ya. Supaya kota kita ini jangan banyak toko-toko yang tutup, dijual, disewakan kayak gitu tuh ya. Jadi kan berarti perekonomian di kota ini kan merosot gitu. Kok banyak rumah-rumah yang dijual, toko-toko yang dijual ya. Terus banyak yang ditulisin macam-macam. Aduh, saya sampai kalau lihat kota ini, Tuhan kapan ya Engkau akan membuat sesuatu hal, membalikan keadaan buat kota ini. Nah, ini harus kita berdoa. Ini namanya keadaan kota kita ini lagi ditawan. Kita percaya yang ada pada pahlawan itu kita bisa rebut kembali. Kota kita direbut kembali. Negara kita yang banyak mengalami masalah direbut kembali. Problem kalian, semua problem yang kalian hadapi,
yang lagi ditawan. Percaya Tuhan sanggup. Ya, ya. Apalagi yang ditawan? Berkat. Berkat yang sebenarnya Tuhan tuh sudah siapkan buat saudara dan saya. Direbut, ditawan sama pahlawan. Tapi hari ini ada janji dalam Yesaya. Aku yang berfirman, kata firman Tuhan. Betul? Ya. Tawanan pahlawan itu dapat direbut kembali. Kalau saudara percaya akan menjadi milik saudara. Amin. Amin. Harus percaya, tujuannya kalian datang ke tempat ini setiap pagi. Menaikkan doa, menyembah kepada Tuhan. Lepaskan semua, rebut kembali yang ditawan. Ya. Saudara kan lihat, saya sedang berdoa terus, Tuhan biar semua jemaatmu yang di tempat ini, yang streaming maupun yang lagi masalahnya ditawan, berkatnya ditawan, semua apa yang dirindukan ditawan, ya. Lepaskan semua, rebut kembali. Tuhan yang akan melakukan buat saudara dan saya. Amin. Kita percaya, ya. Akhir Desember semua ada terobosan baru. Financial freedom terjadi dalam hidup kita. Iya. Karena nanti pengakuan iman ini Desember habis. Kalau sampai kamu belum mengalami terobosan dan financial freedom, lah ya, yang salah bukan jaminannya Tuhan, tapi yang salah adalah saudara dan saya gak mau rebut, ya. Belajar rebut itu semuanya. Karena firman Tuhan hari ini Yesaya 49:25. Yesaya 49:25 menjadi milikku. Katakan sama-sama. Iya. Yesaya 49:25 menjadi milikku. Ya. Bukan hanya di mulut, percaya akan jadi. Amin. Ayo kita berdoa. Terima kasih untuk janjimu Tuhan di dalam Yesaya 49 ayat 25. Biar ini menjadi rema pada pagi hari ini. Karena apa yang ditawan oleh pahlawan hari ini dapat direbut kembali. Karena Engkau sendiri yang mengatakan, Engkau yang bertindak Tuhan. Engkau yang bertindak dan memberi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua yang Kau berikan buat kami. Semua yang belum tembus hari ini Tuhan, karena ditawan oleh pahlawan-pahlawan kuasa kegelapan. Hari ini Tuhan, bertindaklah. Bertindaklah Tuhan atas semua milik kami. Semua yang lagi ditawan di kota kami dan negara kami. Engkau katakan bisa direbut kembali. Dan Engkau sendiri yang akan melakukan semuanya. Biarlah pagi ini Engkau beracara Tuhan. Saudara, saat ini kau berdoa. Apa yang lagi ditawan? Apa yang lagi dikuasai, yang dikatakan dikuasai oleh pahlawan-pahlawan, orang-orang yang kuat. Apa itu semua yang ada dalam hidupmu? Kelemahan. Sudah mau bertobat, jatuh lagi, bertobat, jatuh lagi, bertobat, jatuh lagi. Itu kelemahan kamu ditawan. Sifat karakter kamu, gak mau marah-marah lagi, gak mau marah-marah lagi, itu perlu direbut kembali.
memberi datang, memberi datang, memberi datang, memberi datang pangan, memberi datang dalam nama Tuhan Yesus, memberi datang, memberi datang, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diikat oleh dengan kuasa kegelapan, dalam nama Tuhan Yesus pahlawan, lepaskan dia. Dalam nama Tuhan Yesus lepaskan dia. Tuhan buat kelepasan. Hari ini ada terobosan baru dan membuka jalan baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau dengar doa kami. Kami percaya sampai dengan akhir bulan ini Tuhan, akhir tahun ini maksimal Tuhan, kami semua mendapatkan terobosan. Semua sudah dilepaskan dan kami mengalami sukacita memasuki tahun 2025. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap mau berdoa buat kota ini Tuhan. Biarlah ikatan-ikatan yang ada, yang ditawan oleh pahlawan-pahlawan kuasa kegelapan, dilepaskan Tuhan. Kami rebut kembali kota ini. Terima kasih untuk semua. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk kebaktian pemulihan Pondok Daud tanggal 30. Kami mohon anugerah-Mu turun Tuhan. Buat kami tidak ngantuk, buat kami bisa ikut sampai akhir Tuhan. Ini adalah terakhir dari tahun ini. Buat semua tidak ada yang pulang, tidak ada yang ngantuk. Semua ikut sampai akhir Tuhan. Karena ini adalah yang terakhir untuk tahun ini. Kami minta Roh-Mu terus bekerja. Tidak ada kerinduan untuk pulang, tapi benar ada di tempat ini sampai selesai Tuhan. Dan tidak ngantuk. Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesehatan, Engkau beri sukacita, Engkau beri gairah yang baru Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan ada perkara yang ajaib. Bahkan surga menyentuh bumi. Ada keajaiban di tempat ini. Ada banyak orang yang mengalami mukjizat. Banyak orang mengalami perkara supranatural pada akhir daripada Pondok Daud ini. Sampai mereka merasakan jamahan-Mu Tuhan. Engkau jamah setiap anak-anak-Mu. Mereka boleh holy laughter. Mereka boleh mengalami kesembuhan. Mereka boleh mengalami dijamah oleh Engkau. Mereka boleh mengalami sukacita yang tidak diberikan dunia. Mereka boleh mengalami mujizat-mujizat-Mu. Tuhan, kami percaya ini terjadi nanti tanggal 30. Terima kasih untuk semuanya. Kami akan menikmati pesta-Mu Tuhan. Turunkan semua apa yang sudah menjadi rencana-Mu tanggal 30 ini. Terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan semua negara kami, semua apa yang bakal terjadi, tsunami maupun megatrust, kami persembahkan kepadamu. Tuhan, kami percaya Engkau berdaulat atas semuanya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Berikan kepada kami kekuatan baru, kesehatan baru Tuhan. Daya tahan tubuh memasuki hidup kami. Kami akan menjadi anak-Mu di atas rata-rata. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Tuhan, ini adalah minyak ajaib. Ini minyak yang dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau meteraikan semua yang sudah kami katakan di dalam janji-Mu Yesaya tadi.
Kami percaya apa yang Kau janjikan dimeteraikan dengan minyak yang daripadamu. Perlindungan yang daripadamu turun atas kami. Terhadap mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, hati kami Tuhan. Semua yang tidak baik Engkau hancurkan Tuhan Yesus. Karena hari ini kami rebut kembali. Berkati tangan kami. Berkati kaki kami. Biar perjalanan kami hari ini adalah perjalanan yang berhasil. Dan tangan ini melakukan pekerjaan dengan supranatural. Kami terima berkat-Mu yang luar biasa hari ini. Engkau bangkitkan iman kami. Percaya apa yang sudah hilang direbut kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Selamat pagi.